Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paksi mendapat tugas dari Ki Waskita untuk pulang ke rumahnya sehubungan dengan lolosnya Haryo Wisoko dari penjara, karena diperkirakan Haryo Wisoko akan singgah di rumah ayah Paksi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Agaknya Ki Waskita mengetahui kesulitan yang akan dihadapi oleh Paksi. Karena itu maka katanya, "Paksi, kau hanya akan bertindak jika Haryo Wisoko ada di rumahmu. Usahakan untuk menangkapnya, meskipun Haryo Wisoko itu berilmu sangat tinggi. Tapi semoga kau mampu mengimbangi ilmunya setelah kau berada di puncak kemampuanmu." Paksi tidak segera menjawab. Sebuah pertanyaan masih bergetar dalam dadanya. Apa yang harus aku lakukan jika ayah berusaha mencegahnya? Namun Pangeran Benowo yang agaknya juga menangkap kegelisahan itu tiba-tiba saja berkata, "Aku ikut bersamamu, Paksi. Kita berdua akan melihat apakah Haryo Wisoko ada di rumahmu atau tidak." Ki Waskita termangu-mangu sejenak, sementara Ki Panengah berkata, "Mungkin ada baiknya juga, Pangeran. Tetapi adalah aneh jika Paksi menginap di rumahnya barang satu malam dan Pangeran juga menginap di rumahnya." "Kenapa aneh? Rumah Tumenggung itu tidak terlalu jauh dari istana. Seharusnya Pangeran berada di istana. Karena keadaan sebaiknya akan dapat terjadi justru karena Haryo Wisoko mengetahui Pangeran ada di rumah Paksi. Maka Haryo Wisoko lah yang menyergap Pangeran dengan membawa pengikut-pengikutnya yang sempat dikumpulkannya. Haryo Wisoko tentu tidak melupakan cincin yang ada pada Pangeran." Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam, sementara Ki Waskita berkata, "Kecuali jika keberadaan Pangeran Benowo di rumah Paksi diimbangi dengan kegiatan beberapa petugas sandi yang akan mengamati rumah itu." Ki Gede Pemanan mengangguk-angguk, katanya, "Aku dapat melakukannya." "Nah, apalagi?" desis Pangeran Benowo. "Agaknya memang boleh dicoba, Ayah," berkata Raden Sutawijoyo. "Jika saja kebetulan Paman Haryo Wisoko ada di rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Tapi jika Haryo Wisoko belum ada di sana, meskipun ia selalu berpindah-pindah tempat, ia tidak akan datang ke rumah Ki Tumenggung." Demikian Adimas Pangeran Benowo. Dan Paksi datang ke rumah itu, kaki tangan Haryo Wisoko tentu sudah menyampaikannya kepadanya. Ki Gede Pemanan mengangguk-angguk, namun katanya, "Aku mengerti, tetapi ada baiknya malam nanti Paksi pulang. Sementara aku menyiapkan 2-3 orang petugas sandi untuk mengawasi rumah itu secara khusus malam nanti." Akhirnya ditemukan satu kesepakatan bahwa malam nanti Paksi akan pulang. Tentu akan mengejutkan, tetapi kepulangan Paksi itu adalah salah satu usaha untuk melihat apakah Haryo Wisoko berada di rumah itu tanpa menimbulkan gejolak keluar. Akibatnya akan berbeda jika sekelompok prajurit mengepung rumah itu dan dengan paksa mencari seseorang di dalamnya. Namun sebenarnya lah Paksi merasa sedih. Meskipun demikian, ia tidak dapat mengelak bahwa ayahnya memang pantas dicurigai mempunyai hubungan dengan Haryo Wisoko. Bahkan Paksi sendiri hampir memastikan bahwa ayahnya memang salah seorang dari pengikut Haryo Wisoko. Jika saja Haryo Wisoko tidak melarikan diri dan sempat diperiksa, maka salah seorang yang akan disebut namanya adalah ayahnya. Tapi agaknya hati Haryo Wisoko benar-benar sekeras batu sehingga mungkin tidak sebuah nama pun yang akan disebutnya. Ki Gede Pemanan tidak terlalu lama berada di padepokan.
Setelah memberikan beberapa pesan serta memantapkan kesepakatan mereka, maka Ki Gede pun minta diri. Sutawijaya berkata Ki Gede sebelum meninggalkan padepokan, "Mungkin aku juga akan menerima tugas khusus nanti jika Haryo Wisoko tidak segera tertangkap. Baik ayah, aku siap melakukan apa saja, bahkan seisi padepokan ini," berkata Ki Panengah kemudian. Ki Gede tersenyum katanya, "Padepokan ini masih menghadapi tugas besarnya. Karena itu Ki Panengah dan Ki Waskita tidak dapat meninggalkan padepokan ini. Orang-orang yang tidak senang akan kehadiran padepokan ini akan dapat mengganggunya sebagaimana dilakukan oleh Ki Adjar Wisesa Tunggal. Tetapi dalam keadaan yang khusus, segala sesuatunya akan dapat ditata sebaik-baiknya. Terima kasih Ki Panengah. Mungkin pada saat kami memang memerlukan bantuan Ki Panengah dan Ki Waskita, kami akan melakukan apa yang dapat kami lakukan," jawab Ki Waskita. Sejenak kemudian, maka Ki Gede Pemanahan pun telah meninggalkan padepokan di tepi hutan Jabung. Bersama beberapa orang pengawalnya, Ki Gede memacu kudanya menuju ke pintu. Perjalanan Ki Gede tidak mengalami hambatan apapun ketika Ki Gede singgah untuk menemui Ki Tumenggung Reksopati di barak pasukannya. Ki Tumenggung sudah berada di barak itu. "Pasukanku sudah siap untuk bergerak. Siang atau malam, kapanpun juga, bahkan seandainya sekarang." "Terima kasih Ki Tumenggung," sahut Ki Gede Pemanahan. "Aku juga sudah menghubungi prajurit dari pasukan berkuda. Mereka pun akan siap kapan saja mereka mendapat perintah." "Aku harus menemukan persembunyian Haryo Wisoko lebih dahulu," sahut Ki Gede Pemanahan. "Tetapi aku sangat berterima kasih atas kesigapan pasukan Ki Tumenggung Reksopati. Kami menunggu perintah Ki Gede. Sementara itu, pasukan berkuda akan meningkatkan perondaan dalam kota." "Terima kasih Ki Tumenggung, kami akan selalu berhubungan." Ki Gede pun kemudian meninggalkan Ki Tumenggung Reksopati dengan kesiagaannya. Ketika Ki Gede sampai di rumahnya, Ki Lurah Surapada sudah menunggunya. Namun Ki Lurah itu masih belum membawa berita yang memberikan petunjuk jejak Haryo Wisoko. Para petugas sandi telah berada di segala sudut kota Ki Gede, tapi tidak seorang pun yang melihat Haryo Wisoko. Beberapa orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan Haryo Wisoko telah diawasi dengan ketat. Tetapi bayangan Haryo Wisoko itu tidak dapat dilihat oleh para petugas sandi. Sementara itu, semua jalan keluar, semua pintu gerbang dan regol-regol buturan dinding kota juga sudah diawasi. Kita tidak tergesa-gesa, Ki Lurah. Mungkin Haryo Wisoko bersembunyi di rumah seseorang, sehingga dengan demikian jejaknya seakan-akan telah hilang. Tetapi tentu saja kita tidak dapat memasuki setiap rumah yang kita curigai untuk memburu Haryo Wisoko. Beberapa orang akan merasa terganggu, sementara tidak ada bukti apapun yang dapat membuat orang itu dituduh mempunyai hubungan dengan Haryo Wisoko. Baiklah Ki Lurah, tetapi jangan berhenti berusaha. Kanjeng Sultan telah merintahkan untuk menangkap Haryo Wisoko hidup atau mati. Kami mohon restu Ki Gede, tapi sebenarnya lah dalam kota ini masih ada beberapa orang yang sebenarnya adalah pendukung kuat Haryo Wisoko yang bersedia memberikan perlindungan kepadanya. Itulah yang menyulitkan. Berita tentang larinya Haryo Wisoko tentu tidak akan dapat disembunyikan lagi. Berita itu tentu sudah tersebar sekarang ini. Karena itu tidak ada salahnya jika hilangnya Haryo Wisoko justru kita beritahukan kepada penghuni kota ini, tetapi disertai dengan ancaman siapa yang menyembunyikan dan melindungi Haryo Wisoko akan mendapat hukuman yang sangat berat, bahkan mungkin hukuman mati. Berhati-hatilah, pesan Ki Gede selanjutnya. Sementara itu kepada Lurah Surapada, Ki Gede juga memberitahukan kesepakatan yang telah dibuat di padepokan di pinggir hutan Jabung itu. Kau harus mengawasi bukan saja rumah itu, tetapi kemungkinan Haryo Wisoko menggerakkan orang-orangnya yang sempat dihubungi untuk menangkap Pangeran Benowo. Ki Lurah Surapada mengangguk-angguk katanya,
Baiklah Ki Gede, kami akan melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Hari itu memang terasa tegang bagi Ki Gede Pemanahan dan beberapa orang pemimpin Pajang. Kanjeng Sultan sendiri lebih banyak dicekam oleh perasaan kecewanya karena Sekarsari meninggalkannya justru pada saat jantung Kanjeng Sultan sedang dibakar oleh gairah yang menyala-nyala. Sementara itu pengamanan di istana pun telah ditingkatkan. Mungkin saja Haryo Wisoko berusaha masuk ke istana dan membunuh Kanjeng Sultan selagi Kanjeng Sultan sedang tidur. Tetapi jika Haryo Wisoko itu datang ke bilik Kanjeng Sultan yang sedang terjaga, maka Haryo Wisoko tidak akan berhasil membunuhnya karena Kanjeng Sultan memiliki ilmu yang sangat tinggi yang hampir tidak ada bandingnya. Ketika matahari menjadi semakin rendah di belahan langit sebelah barat, maka Ki Gede pun menjadi semakin berdebar-debar. Malam itu Paksi akan pulang disertai oleh Pangeran Benowo. Tentu akan terasa aneh oleh keluarga Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Tetapi mungkin Ki Tumenggung pun sudah tahu maksud kedatangan Paksi. Dan bahkan Ki Tumenggung pun mungkin tahu pula bahwa itu bukan rencana Paksi sendiri untuk pulang menengok keluarganya. Dalam pada itu ketika matahari pun tenggelam, maka Paksi dan Pangeran Benowo telah bersiap-siap untuk meninggalkan padepokannya di pinggir hutan Jabung. Memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, Paksi akan pulang disertai oleh Pangeran Benowo. Berhati-hatilah di jalan, pesan Ki Waskito. Ya Guru, jawab Paksi dan Pangeran Benowo serentak. Kalian tahu bahwa Haryo Wisoko adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Ya Guru. Keduanya pun kemudian telah minta diri pula kepada Raden Sutawijaya, kepada Ki Kriyodarmo dan kepada para cantrik lainnya serta pemimpin prajurit Pajang yang ada di hutan Jabung untuk membantu membangun padepokan itu. Apakah tidak memerlukan pengawal? Bertanya pemimpin prajurit yang bertugas di hutan Jabung itu. Pangeran Benowo menggeleng, katanya, kami akan berpacu kencang sekali sehingga kami hanya memerlukan waktu yang pendek untuk sampai ke pintu gerbang kota Pajang. Namun Ki Waskito pun berkata, demikian pangeran masuki pintu gerbang kota, maka pangeran harus menjadi lebih berhati-hati. Pangeran Benowo mengerutkan dahinya sementara Ki Waskito pun berkata selanjutnya, kemungkinan terbesar Haryo Wisoko masih berada dalam kota. Sejenak kemudian kedua orang itu pun segera berpacu meninggalkan hutan Jabung. Gelapnya malam tidak banyak mengganggu perjalanan mereka. Ketajaman penglihatan mereka mampu menembus kegelapan memperhatikan jalan yang akan mereka lalui. Mereka memang tidak mengalami hambatan di perjalanan yang tidak terlalu lama itu. Namun seperti pesan Ki Waskito, demikian mereka masuki kota yang sudah menjadi sepi. Mereka menjadi semakin berhati-hati. Keduanya sudah tidak memacu kuda mereka lagi. Berlari-lari kecil, kedua ekor kuda itu membawa penunggangnya ke rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Guru memang menghendaki kita sampai di rumahmu malam hari, berkata Pangeran Benowo. Ya, jika Haryo Wisoko memang bersembunyi di sana, ia tentu sudah tidur atau berbincang dengan ayah atau bersembunyi di dalam bilik, sehingga kesempatan untuk lari menjadi sempit. Mudah-mudahan kita menemukannya. Tapi hamba akan mengalami kesulitan berhadapan dengan ayah hamba. Justru berharap agar Haryo Wisoko tidak berada di rumahku. Aku mengerti Paksi. Keduanya pun kemudian terdiam. Untuk beberapa saat mereka tidak berbicara. Malam menjadi semakin dalam. Di langit bintang terhampar sampai ke cakrawala. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cahayanya terang berkilat-kilat, ada yang buram tanpa berkedip. Ketika keduanya sampai di regol halaman, maka keduanya pun segera melompat turun. Keduanya menuntun kuda mereka memasuki regol halaman. Keduanya berdiri termangu-mangu beberapa saat di belakang pintu regol yang telah ditutup kembali. Nyala lampu minyak di pendopo nampak redup seperti biasanya. Semuanya nampak wajar, tidak ada sesuatu yang berubah. Tidak pula terasa adanya kelainan apa-apa.
Paksi menarik napas panjang. Ia memang berharap bahwa Haryo Wisoko itu tidak berada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, keduanya telah menuntun kudanya dan mengikatnya di patok di samping pendopo. Paksi memandang Pangeran Benowo sekilas, namun kemudian Paksi pun melangkah ke pintu sketeng. Tetapi pintu sketeng itu nampaknya diselarak dari dalam, sehingga Paksi tidak dapat membukanya dari luar. "Hamba akan mengetuk pintu Pringgitan," berkata Paksi. "Bagaimana dengan pintu sketeng yang lain?" bertanya Pangeran Benowo. "Pintu sketeng ini memang selalu diselarak kedua-duanya, Pangeran." Pangeran Benowo mengangguk-angguk, katanya, "Terserahlah padamu." Paksi termangu-mangu senak, namun ia pun kemudian telah melangkah naik ke pendopo sambil berdesis, "Marilah Pangeran." Paksi dan Pangeran Benowo berdiri dengan ragu-ragu di depan pintu Pringgitan. Namun kemudian Paksi pun telah mengetuk pintu itu perlahan-lahan. Tapi rumah itu terasa sangat sepi. Tidak ada yang menyaut ketukan pintu Paksi, sehingga Paksi pun mengetuk pintu itu semakin keras. Baru kemudian terdengar suara di ruang dalam berbisik-bisik. Namun kemudian terdengar seseorang bertanya, "Siapa di luar?" Pasti mengenal suara itu, suara ayahnya. Dengan agak ragu Paksi pun menyaut, "Aku, Paksi, ayah." "Paksi," terdengar suara perempuan. Paksi pun mengenalinya dengan baik. Agaknya ibunya pun telah terbangun oleh ketukan pintu itu. "Ya ibu." Namun terdengar suara ayahnya pula, "Jangan dibuka, malam telah larut." Tapi itu suara Paksi. Untuk apa ia pulang malam-malam begini? Bukankah kita dapat bertanya kepadanya? Aku tidak dapat menerima kedatangannya malam-malam begini. Tapi ia pulang ke rumahnya sendiri. Aku tidak peduli, ia harus pergi. "Kakang, jangan cengeng. Anak ini sudah tidak mengenal lagi unggah-ungguh. Hampir tengah malam enak saja ia datang." "Ia datang ke rumahnya sendiri, Kakang. Apakah salahnya?" "Tidak." Lalu terdengar suara ayah Paksi mengeras, "Pergilah, datanglah esok sudah matahari terbit, atau tunggulah di pendopo. Aku tidak akan membuka pintu." "Aku Paksi, ayah. Kenapa aku tidak pantas untuk pulang malam ini?" Terdengar suara ayah Paksi di dalam, "Jangan buka pintu." "Aku akan membuka pintu." "Tidak." Ketika Paksi masuki regol halaman rumah itu, ia masih berharap bahwa Haryo Wisoko tidak berada di rumahnya. Tetapi sikap ayahnya itu sangat mencurigakan baginya. Ia bahkan menduga bahwa Haryo Wisoko benar-benar berada di rumahnya, sehingga ayahnya tidak. Paksi adalah seorang anak yang patuh sejak kanak-kanak. Perintah ayahnya selalu dilakukannya, tetapi sejak ayahnya mencoba memaksanya untuk berguru kepada sebuah perguruan yang diwakili oleh Ki Sempurwangi, Paksi bergejolak. Sikap ayahnya memang sangat menyakitkan. Kenapa ia tidak boleh masuk ke dalam rumahnya sendiri? Hanya karena ia datang terlalu malam. Padahal ayahnya tahu bahwa ia berada di sebuah padepokan di pinggir hutan Jabung. Dalam ketegangan itu Pangeran Benowo telah memberi syarat kepada Paksi untuk mengiyakan saja perintah ayahnya. Sementara Pangeran Benowo akan pergi ke belakang rumah. Jika Haryo Wisoko ada di rumah itu, ia tentu akan pergi lewat pintu belakang. Agaknya Paksi tanggap akan isyarat Pangeran Benowo. Karena itu maka Paksi pun kemudian berkata, "Baiklah ayah, jika aku harus menunggu sampai esok, biarlah aku menunggu di pendopo." "Kasihan anak itu," terdengar suara ibunya. "Anak itu sudah tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi. Aku membencinya. Ia patuh kepadamu. Ia melakukan semua perintahmu. Bahkan pergi mencari sesuatu yang ia tidak tahu. Bahkan ia dapat berhasil, ia pulang dengan membawa benda yang kau inginkan. Tetapi anak itu membawa sial. Tidak, ia anak baik." "Sudahlah ibu," berkata Paksi dari luar pintu. "Aku akan tidur di sini. Di Pringgitan terdapat selai tikar pandan yang tebal. Di padepokan aku pun tidur di sembarang tempat." Paksi mendengar isak tangis di ruang dalam. Ia tahu ibunya tentu menangis. Tetapi Paksi itu pun kemudian duduk di atas tikar pandan di Pringgitan. Sementara itu Pangeran Benowo telah pergi ke halaman belakang.
Ia tidak melompati seketeng dan masuk di longkangan, tetapi gandok kanan. Sejenak kemudian suasana pun menjadi tenang, tidak terdengar suara apa-apa lagi. Namun dengan sabar Pangeran Benowo berjongkok di antara pepohonan perdu di halaman belakang. Dalam pada itu Paksi terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar suaranya bertanya dari dalam, "Paksi, apakah kau masih berada di Pringgitan?" Paksi memang curiga terhadap pertanyaan itu, namun ia pun menyaut, "Masih, ayah, aku masih berada di Pringgitan." Ayahnya pun terdiam. Paksi tidak mendengar pertanyaan apa-apa lagi. Tangis ibunya pun tidak didengarnya lagi. Namun Paksi sempat bertanya dalam hati, apakah adik-adiknya tidak terbangun oleh suara-suara gaduh di ruang dalam itu. Pertanyaan ayahnya itu agaknya sekedar untuk mengetahui apakah Paksi masih berada di Pringgitan atau tidak. Pertanyaan itu tentu bukan tanpa maksud, tetapi Paksi justru tidak beringsut dari tempatnya. Ia masih saja duduk bersandar di dinding papan yang memisahkan Pringgitan dan ruang dalam. Telinga Paksi yang tajam telah mendengar desir langkah kaki di belakang dinding. Ia tahu seseorang berdiri di belakang dinding itu. Karena itu Paksi justru sengaja mendengarkan tarikan napasnya panjang-panjang seperti orang kelelahan. Mudah-mudahan kuda-kuda itu tidak gaduh, sehingga orang yang berada dalam tidak tahu bahwa ada 2 ekor kuda di halaman. Sejenak kemudian Paksi pun mendengar langkah menjauh di belakang dinding. Paksi pun tahu bahwa orang yang meyakinkan kehadirannya di pendopo itu telah beranjak pergi. Namun dengan demikian Paksi pun justru bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kecurigaannya justru menjadi semakin besar bahwa ada seseorang yang bersembunyi di rumahnya yang tidak boleh diketahuinya. Kemungkinan terbesar orang itu adalah Haryo Wisoko. Beberapa saat Paksi menunggu sebagaimana Pangeran Benowo juga menunggu. Hampir saja Pangeran Benowo kehabisan kesabaran. Namun tiba-tiba saja ia melihat pintu dapur yang menghadap di halaman belakang terbuka. Seorang laki-laki dengan hati-hati melangkah keluar pintu. Laki-laki itu mendebarkan pandangan matanya ke sekeliling, namun ia tidak melihat sesuatu. "Aku minta diri," desis laki-laki itu kepada seseorang yang masih berdiri di dapur. "Berhati-hatilah, aku akan mengurus kelinci-kelinci itu. Ia tidak akan pernah keluar lagi dari rumah ini. Besok biarlah 2 orangku menjemputnya," berkata laki-laki itu. Pangeran Benowo segera mengenal laki-laki itu. Orang itulah Haryo Wisoko yang bersembunyi di rumah Kitumenggung Sarpobiwodo. Karena itu maka Pangeran Benowo segera mempersiapkan diri. Ia tidak membawa senjata yang paling sesuai dengan tangannya, tombak pendeknya, tetapi ia membawa sepasang pisau beladi yang dibawanya. Mengembara jika diperlukan, maka senjata itu dapat. Beberapa saat Pangeran Benowo menunggu. Jika hanya Haryo Wisoko meninggalkan pintu dapur itu, maka Pangeran Benowo akan segera menyergapnya. Meskipun Haryo Wisoko memiliki ilmu yang sangat tinggi, namun tingkat ilmu Pangeran Benowo pun seakan-akan tidak terbatas. Namun dalam pada itu Pangeran Benowo pun menjadi berdebar-debar. Ternyata firasat Haryo Wisoko pun sangat tajam. Kehadiran Pangeran Benowo di halaman belakang itu seolah-olah dapat diketahuinya. Karena itu maka Haryo Wisoko menjadi agak ragu, katanya, "Ada seseorang di halaman belakang ini. Paksi masih berada di pendopo. Apakah hanya Paksi yang datang kemari? Memang hanya suaranya yang kita dengar, tetapi agaknya ia datang bersama orang lain." Orang yang berada di dapur itu termangu-mangu sejenak. Namun Haryo Wisoko pun kemudian berkata, "Tangkap anak itu, aku akan mencari orang yang bersembunyi di halaman ini. Keduanya tidak boleh terlepas jika kau tidak ingin ditangkap karena menyembunyikan aku." Orang yang berada di dapur itu segera berlari ke ruang dalam. Namun langkahnya tertegun. Kitumenggung Sarpobiwodo pernah melihat bagaimana Paksi mampu mengalahkan Ki Semburwangi. Jika ia ingin menangkapnya, apakah ia dapat melakukannya apabila Paksi melawan? Namun Kitumenggung Sarpobiwodo adalah seorang prajurit. Ia pernah menjadi senopati yang disegani. Ia pun mempunyai ilmu yang tinggi.
Aku akan menangkapnya, berkata Ki Tumenggung dalam hatinya. Bahkan aku akan membunuhnya. Ki Tumenggung pun segera berlari ke pintu peringkitan. Disambarnya tombak pendek yang berada di pelonconnya. Ki Tumenggung, desis Nyi Tumenggung, ada apa? Ki Tumenggung tidak berhenti tapi yang sempat menjawab sambil berlari ke pintu. Pengkhianat itu di peringkitan. Siapa? Ki Tumenggung tidak menjawab. Dengan serta-merta ia pun telah membuka selarak dan mendorong daun pintu peringkitan itu. Demikian pintu terbuka, maka Ki Tumenggung pun melompat keluar dengan ujung tombak yang merunduk. Sekilas Ki Tumenggung melihat 2 ekor kuda terikat di halaman. Dengan lantang ia pun berkata, "Jadi kau memang tidak sendiri, Paksi?" Paksi terkejut sebelum ia sempat berbuat sesuatu. Ki Tumenggung itu sudah menyerangnya. Paksi yang belum sempat bangkit itu justru berguling sehingga ujung tombak Ki Tumenggung tidak menghunjam ke jantungnya. Dengan cepat Paksi pun melompat bangkit. Sementara itu ujung tombak Ki Tumenggung telah mematuk tubuhnya lagi. Paksi menangkis serangan itu dengan tongkat kayunya. Kemudian sambil berlompatan mundur, Paksi berdesis, "Ayah, ayah, anak durhaka, berapa kali kau telah menghancurkan nama baikku? Sekarang kau telah mengkhianati aku lagi. Karena itu maka tidak ada hukuman yang paling pantas bagimu selain membunuhmu." "Ayah, aku Paksi, ayah. Kenapa ayah akan bunuhku?" "Kau datang dengan siapa, Paksi? Kenapa kau telah mengkhianati aku? Siapa yang aku lakukan?" Ki Tumenggung tidak segera menjawab, tapi ujung tombaknya menyambar ke arah lambung. Hampir saja lambung Paksi terkoyak, namun untunglah bahwa Paksi dengan tangkas melompat ke samping ketika ujung tombak itu berputar mendatar, menyambar ke arah perutnya. Paksi menangkisnya dengan tongkatnya. Sebuah benturan yang keras terjadi. Hampir saja tombak Ki Tumenggung terlepas dari tangannya. Namun dengan cepat ia berhasil memperbaikinya. "Ayah, aku datang dengan saudara perguruanku. Ia ingin ikut bermalam di rumah ini semalam." "Siapa saudara perguruanmu itu?" "Pangeran Benowo." "Pangeran Benowo? Kok gila, Paksi? Di mana pangeran itu sekarang?" "Ia baru pergi ke Pekiwan sebentar, ayah." "Persetan dengan Pangeran Benowo," geram Ki Tumenggung. "Aku tidak dapat memaafkanmu kali ini, Paksi. Jika kau tidak dihentikan sekarang, maka pada suatu saat kaulah yang akan membunuhku. Tidak-tidaknya kau akan menjadi sebab kematianku." "Aku tidak tahu apa yang ayah maksudkan." Ki Tumenggung tidak menjawab lagi, tetapi serangan-serangannya datang semakin cepat. Namun Paksi tidak mematangkan ilmunya. Karena itu maka tangan tangkasnya ia berhasil menghindari dan menangkis serangan-serangan itu. Bahkan demikian besar tenaganya sehingga pada setiap benturan terasa tangan Ki Tumenggung menjadi panas. Tapi serangan-serangan Ki Tumenggung datang mengalir seperti banjir, tidak henti-hentinya. Ketika Nyi Tumenggung kemudian keluar dari pintu peringgitan dan melihat Ki Tumenggung menyerang Paksi dengan tombak pendek, maka taulah Nyi Tumenggung bahwa Ki Tumenggung bersungguh-sungguh. Kecemasan yang sudah lama membayangi itu pun kini telah ternyata. Ki Tumenggung memang berusaha untuk menyingkirkan Paksi. Jika sebelumnya ia masih mencari cara yang terselubung, maka kini Ki Tumenggung tidak lagi menyembunyikan niat itu. "Ki Tumenggung," Nyi Tumenggung hampir berteriak, "apa yang kau lakukan? Iblis kecil ini telah mengkhianati aku. Dengan sengaja ia ingin menyuruhkan aku ke dalam bencana. Apa yang dilakukannya?" Ki Tumenggung melompat sambil menjulurkan tombaknya. Sementara itu Paksi menghindarinya. "Kakang, berhentilah. Aku akan membunuhnya. Kesabaranku telah habis." "Kakang, kali ini masalahnya bukan lagi kepatuhan seseorang anak kepada ayahnya, tapi persoalannya sudah menyangkut keselamatan, bahkan mati dan hidupku. Jadi kau beratkan Haryo Wisoko daripada anakmu."